Hai, welcome back to Superman Channel, tempatnya inspirasi dan hiburan bersama Arni. Di video kali ini aku ingin membagi cerita tentang kisah Ade Irma Suryani ya. Siapa Ade Irma Suryani? Semua pasti tahu ya bahwa beliau ini adalah putri dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, Ade Irma Suryani ini adalah putri bungsu dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya, beliau ini adalah satu-satunya korban termuda dari pemberontakan tragedi pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Ade Irma Suryani lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1960. Di usianya yang ke-5 tahun, dia menjadi korban oleh keganasan PKI ya. Menurut cerita oleh salah satu keluarga, yaitu kakak dari Ade Irma Suryani ini ya, Ibu Yanti, pernah bercerita bahwa saat kejadian tanggal 30 September dini hari, di mana pasukan Cakrabirawa itu mendatangi kediaman Bapak Abdul Haris Nasution ya. Mereka mendatangi dengan kasar ya, dengan kekejaman mereka, menggedor-gedor pintu. Saat itu dini hari ya, semua anggota keluarga sedang terlelap, tapi kebetulan saat itu Ade Irma Suryani yang masih tidur bersama Ibu Yohana dan Bapak Nasution. Saat itu ada nyamuk katanya ya, ada nyamuk. Kemudian mereka bangun bermaksud untuk mengusir nyamuk. Tapi ternyata di luar itu ada segerombolan pasukan Cakrabirawa yang menggedor-gedor pintu rumah mereka, yang memaksa masuk dan akhirnya sampai di depan pintu kamar Pak Nasution. Nah, Ibu Yohana yang sudah tahu bahwa mereka akan mengincar Pak Nasution. Nah, Ibu Yohana yang sudah tahu kemudian berusaha menahan suaminya atau Pak Nasution untuk keluar dari kamar. Ya, Ibu Yohana ini memohon, udah Bapak jangan keluar, tetap diam di sini karena mereka mencari Bapak bersembunyi saja di sini. Kemudian tapi si pasukan Cakrabirawa ini mereka memberondong pintu kamar dengan senjata mereka ya, memberondong tembakan ke pintu kamarnya. Kemudian saat keluarga yang lain terbangun, kemudian si ibu ini berusaha menyembunyikan Pak Nasution. Pak Nasution diajak ibu lewat pintu belakang, kemudian Ade Irma ini diberikan ke adiknya Pak Nasution atau tantenya ya, tantenya Ade Irma, diberikan ke tantenya, kemudian digendong. Ibu Yohana menyelamatkan Bapak Nasution lewat pintu belakang, kemudian si tante ini yang tadi sedang menggendong Ade Irma itu malah keluar kamar yang di depan pintunya itu ada pasukan Cakrabirawa yang sedang memberondong peluru tadi kan. Begitu pintu dibuka, si salah satu pelurunya mengenai punggung Ade Irma Suryani ini yang sedang digendong ya. Pelurunya mengenai, kemudian ibu yang tahu kejadian itu langsung meminta Ade Irma Suryani digendong dalam pelukan ibu ya. Kemudian sambil menggendong, dia membawa Ade Irma Suryani ke belakang. Si tentara ini memaksa si ibu untuk menunjukkan di mana Pak Nasution, tapi ibu menjawab sambil menggendong Ade Irma Suryani, ibu menjawab bahwa Bapak sudah tidak pulang 2 hari ya, Bapak sudah tidak pulang 2 hari, Bapak tidak ada di rumah gitu. Ibu yang sudah menyembunyikan Pak Nasution kemudian menghadapi si pasukan Cakrabirawa ini sambil menggendong Ade Irma Suryani sudah dalam keadaan
tertembak ya, itu di punggungnya sudah, bahkan ada 3 peluru ya, ada 3 peluru yang mengenai punggung Ade Irma Suryani sambil menggendong, sambil menghadapi si pasukan Cakrawirawa ini. Tapi mereka tetap memaksa, tapi kemudian mereka berusaha diusir sama Ibu Yohana ya. Tolong kalian pergi, Bapak tidak ada di rumah, Bapak sudah 2 hari tidak pulang, Bapak ada tugas di luar kota gitu kan. Kemudian si ibu ini terus mendorong, istilahnya mendorong supaya si pasukan Cakrawirawa ini keluar rumah mereka, diantar sampai ke luar. Setelah tahu bahwa si pasukan Cakrawirawa ini keluar, ibu langsung masuk ke dalam ya, kembali menemui Pak Nasution yang tadi bersembunyi lewat pintu belakang kan. Sambil menggendong Ade Irma Suryani, ibu berkali-kali menanyakan keadaan Ade Irma Suryani. Dalam pelukan ibu, dalam gendongan Ibu Yohana itu ibu tanya, Ade masih hidup? Ade Irma Suryani sungguh hebat dia, kekuatan dia untuk hidup. Dia masih bisa menjawab pertanyaan si Ibu Yohana ini. Ade masih hidup? Dengan jelas Ade Irma Suryani menjawab, masih mah. Dia masih menjawab, masih mah. Ade terus hidup ya, mama. Si Ibu Yohana ini bilang lagi, Ade terus hidup ya, Ade kuat ya. Iya mah, Ade akan hidup terus. Dia menjawab pertanyaan si ibu dengan suara yang masih jelas. Si ibu sambil menggendong dan berlumuran darah ya. Ini kejadiannya si ibu menggendong Ade Irma Suryani yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Bagaimana tidak? 3 peluru langsung menembus punggung anak sekecil itu, anak usia 5 tahun. Dan bagaimana perasaan seorang ibu yang memeluk putrinya dalam keadaan seperti itu. Tapi sungguh luar biasanya Ade Irma Suryani diberi kekuatan oleh Allah saat itu. Dia masih hidup. Dia menguatkan ibunya bahwa dia masih hidup, masih mengatakan, Ade masih hidup mah. Ya. Kemudian si Ibu Yohana ini sambil menggendong Ade Irma Suryani, dia ke belakang menemui Pak Nasution dan menyuruh Pak Nasution untuk lari, untuk pergi dari rumah itu karena si pasukan Cakrawirawa ini masih di luar ya. Kemudian sambil menyuruh si Pak Nasution, ayo tolong kamu pergi, kamu lompat pagar. Di belakang rumah itu ada gedung duta besar apa ya, Irak kalau nggak salah ya. Itu Pak Nasution disuruh melompat ke situ supaya bisa menghindari si pasukan Cakrawirawa yang mereka masih penasaran, masih di luar. Dan saat Pak Nasution melompat, sebelum melompat ya, di sini ada gambarnya, sebelum melompat ke tembok, si Pak Nasution ini memandang putrinya yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Mereka saling berpandangan dan Ade sempat mengatakan, salah Ade apa-apa? Kenapa Ade ditembak? Ya, bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu dan seorang ayah melihat putrinya berlumuran darah dan menanyakan apa salah dia, kenapa dia ditembak oleh mereka. Pak Nasution hanya memandangi putrinya yang kemudian datang lagi peluru dari Cakrawirawa menembak, tujuannya menembak si Pak Nasution yang sedang melompat ke tembok, tapi langsung menjatuhkan diri ke seberang tembok ya, ke balik tembok itu. Dan Pak Nasution lari, kemudian si ibu ini segera membawa Ade Irma Suryani ke rumah sakit ya. Di rumah sakit RSPAD, Ade Irma ini dirawat. Di sana dia masih saja menguatkan mamahnya bahwa dia akan terus hidup. Luar biasanya Ade Irma Suryani ya. Bahkan ketika Ibu Yanti ini, kakaknya, menengok ke rumah sakit, dia menyuruh kakaknya untuk jangan sedih Kak, Ade baik-baik saja. Padahal saat itu dia sudah kritis ya. 3 peluru menembus punggung anak sekecil itu. Bagaimana rasanya? Nah,
Di rumah sakit RSPAD itu Ade hanya bertahan 5 hari di rumah sakit, dan tanggal 6-nya kemudian Ade akhirnya menembuskan nafas yang terakhir ya. Allah ternyata lebih sayang Ade ya. Kemudian Ade meninggal di rumah sakit pada hari itu, yang kemudian dimakamkan di samping gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Ada makam Ade Irma Suryani yang kemudian dibuat monumen ya. Di makamnya itu ya, di sini di makamnya ada tertulis itu, yang membuat tulisan ayahnya sendiri atau Pak Nasution membuat tulisan di sini, makam ya anakku tercinta yang telah mendahului gugur menjadi perisai ayahnya ya. Luar biasa Ade Irma Suryani, semoga Allah menempatkan surga untuknya ya. Kita semua berdoa, setiap tahun kita diingatkan oleh tragedi ini, setiap tanggal 30 September kita semua diingatkan oleh bahwa ada sejarah kelam saat itu yang mengorbankan salah satu putri cantik ya, masih kecil, menjadi korban keganasan pemberontakan G30 SPKI. Semoga hal itu tidak terjadi lagi di negeri ini ya. Cukup saat itu kejadiannya, tidak ada lagi kejadian seperti itu ya. Demikian kisah Ade Irma Suryani yang sangat memilukan ya, sangat memilukan. Setiap kali ingin menceritakan hal ini atau setiap kali menonton film dari kisah Ade Irma Suryani ini, pasti hati rasanya teriris, hati rasanya sedih sekali. Tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibu Yohana yang sangat luar biasa kuatnya. Dia bahkan menggendong putrinya sendiri, jenazah putrinya sendiri dari rumah sakit ke pemakaman. Dia menggendong sendiri putrinya ya. Nah, cukup dulu ceritanya sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi di kisah-kisah selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik like, komentar positif, share, kemudian subscribe yang penting ya. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa.